Oke, sudah dimulai rekamannya. Oke, kita mulai sambil nunggu yang lainnya kalau ada yang masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malam juga, Pak. Oke, terima kasih. Jadi, alhamdulillah kita ketemu kembali malam hari ini masuk di pertemuan ketiga. Oke, kita bahas topiknya yang lanjutan dari minggu lalu, yaitu kita bahas malam ini tentang komponen aktif. Nah, minggu depan kita bahas mekatronika. Oke, komponen aktif untuk slide-nya materi sudah saya postkan di kampus, beserta juga untuk penugasannya. Nah, kemudian, ini ada nilai bobot penilaian untuk mata kuliah ini dan juga ada kontrak perkuliahan. Nah, sebelumnya saya mau menginformasikan bahwa saya sudah dapat narasumber atau seorang praktisi yaitu kakak kelas kalian namanya Imam Sodikin. Nah, sekarang saya lagi nyari kelas mana yang mau dijadikan koordinatornya untuk seminarnya. Nah, mungkin apakah kelas ini bersedia atau tidak? Monggo silakan nanti diinformasikan ya. Nah, bentar. Ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Oke. Malam hari ini kita bahas lanjutan dari minggu yang lalu. Kemarin kita bahas tentang komponen pasif. Malam hari ini kita bahas tentang komponen aktif. Di mana komponen aktif itu kebalikannya dari komponen pasif. Di sini nanti komponen elektronika perlu arus listrik ataupun tegangan supaya dapat bekerja. Nah, di sini khususnya arus listrik dibutuhkan yaitu bisa arus AC ataupun DC. Nah, ini nanti kalau misalkan tidak ada arus listrik, maka tidak bisa bekerja sama sekali. Berbeda kalau yang pasif kemarin. Nah, di komponen elektronika yang aktif, komponen atau aktif, ini jenis komponennya memerlukan arus eksternal ataupun dari arus AC atau DC untuk beroperasi. Karena komponennya terdiri dari dioda, transistor, dan tiristor. Nah, ketiga komponen ini terbuat dari bahan semikonduktor yaitu seperti silikon, germanium, selenium, dan juga metal oxide. Nah, kita bahas yang pertama yaitu mulai dari dioda. Nah, dioda ini bentukan di pasaran seperti ini gambarnya, yaitu ada tengah-tengah hitam dan label putih di sisi kanannya. Nah, label putih itu menandakan garis pembatas dari arah panah dari berupa simbol diodanya. Karena dioda sendiri ini mempunyai positif negatif. Nah, di mana anoda positif dan katoda negatif. Nah, di sini dioda ini merupakan salah satu komponen aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dari positif ke negatif. Oke. Nah, ataupun bisa sebaliknya. Kalau misalkan arus listrik satu arah, bisa juga untuk menghambat arus listrik jika arahnya dibalik, yaitu berupa dari negatif ke positif. Nah, kalau misalkan satu arah untuk menghantarkan, bisa disebut sebagai forward bias. Tapi kalau untuk yang menghambat, nah itu arah sebaliknya, itu disebut reverse bias. Nah, makanya seringkali dioda ini dianggap sebagai penyearah atau rectifier di dalam suatu jatuh daya ataupun power supply. Bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, dioda ini merupakan salah satu komponen aktif di mana terdiri dari silikon atau kode kimianya Si dan germanium Ge. Nah, silikon ini berada pada satu sisi di antara sisi komponen tersebut. Untuk yang sebelah kiri ini sisinya positif,
Nah, ini dari silikon dan sebelah kanan posisinya negatif, nah itu dari germanium. Atau disebut juga yang positif itu anoda dan katoda yang negatif. Nah, prinsipnya dia mempunyai teknologi di mana ada pertemuan positif to negatif. Nah, ini untuk mengalirkan arus dari sisi tipe anoda positif ke tipe katoda negatif. Nah, atau juga untuk menghambat arus. Nah, di sini tidak akan mengalirkan arus kalau dibalik dari negatif ke positif. Ini di tengah-tengah ada untuk pemisah elektrodanya yang disebut sebagai depletion layer. Nah, ini bisa dilihat gambarnya sisi positif atau sebagai anoda dan posisi negatif itu sebagai katoda. Lambang dioda seperti anak panah yang arahnya dari sisi positif ke negatif, di mana ada pembatas untuk menandakan ciri yang mana negatifnya atau label putihnya tadi. Kemudian untuk pemasangannya di rangkaian elektronika, di sini bisa dilihat untuk memperjelas prinsip kerjanya dioda sebagai penghantar ataupun penghambat. Di mana kalau misalkan sebagai penghantar, maka dari power supply positif akan mendapatkan nilai positifnya dioda berupa anoda. Kemudian keluarannya negatif katoda baru ke lampu. Nah, di sini nanti lampu bisa hidup. Nah, berbeda kalau posisinya dibalik, dia akan menghambat arus listrik di mana dia tidak akan mengalirkan arus ke lampu sehingga lampu tidak bakal hidup atau selalu mati. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan tentang dioda? Oke, kalau tidak ada, dioda sendiri ini kenapa disebut sebagai penyarah atau rectifier? Nah, karena dia nanti akan merubah dari arus atau tegangan bolak-balik atau AC menjadi tegangan DC atau tegangan searah. Nah, ini baru nanti bisa digunakan untuk yang rangkaian yang DC seperti contohnya adaptor buat charger handphone. Nah, itu dari tegangan AC nanti berubah menjadi DC yang bisa diterima atau dimasukkan ke handphone. Itu sebagai penyarah arus ataupun sinyal AC atau bisa juga sebagai pemotong level. Nah, nanti ada nama sebut sebagai dioda Zener. Bisa sebagai cut off level tegangan ataupun penurun tegangan. Jadi tegangan yang keluarannya akan menjadi lebih kecil karena di cut off atau diturunkan. Dan juga karena dia sebagai rectifier penyarah, ini juga berfungsi sebagai pengaman polarity jika ada yang terbalik ataupun ini portal pertama terjadinya kerusakan atau kebakaran komponen jika terjadi hubung singkat. Nah, jadi kalau ini nanti ada hubung singkat, ini akan rusak dulu, tapi komponen yang lainnya akan aman. Atau disebut juga sebagai fuse. Nah, berikutnya ini dioda Zener. Simbolnya hampir sama namun berbeda untuk pembatasnya. Di mana di sini nanti pembatasnya ada garis miring. Nah, untuk komponennya hampir mirip, namun untuk dioda Zener dia bentukannya seperti ada coklat dan label hitam di sisinya. Nah, ini label hitam untuk menandakan bahwa nilai elektrodanya berupa negatif atau katoda. Nah, dioda Zener ini merupakan dioda khusus di mana nanti akan beroperasi di rangkaian bias ataupun di rangkaian forward ataupun reverse bias. Jadi kalau dipasangkan untuk forward atau arus maju, bias maju, nah Zener ini memiliki fungsi untuk memotong tegangan ataupun cut off tegangan. Jadi ketika akan menyalurkan listrik, nanti tegangannya akan di breakdown, atau sebut juga sebagai breakdown voltage. Sehingga nanti tegangannya bisa menjadi lebih kecil ataupun ada penurunan tegangan output dari dioda Zener ini. Berikutnya ada transistor. Nah, ini juga salah satu komponen aktif selain dioda.
di mana dapat beroperasi jika adanya arus listrik. Ini contoh gambar transistor yang ada di pasaran, bentuknya true hole, di mana ada 3 kaki. Selalu ada 3 kaki. Kakinya menandakan C sebagai kolektor, B basis, dan E emitter. Jadi bisa kita drive, contohnya lewat basis, nah common kolektor ataupun common emitternya. Di mana transistor ini merupakan salah satu komponen semikonduktor yang digunakan sebagai penguat ataupun penyambung atau pemutus ataupun penstabilitas tegangan. Nah, biasanya si transistor ini dipakai sebagai reaktif amplifier penguat ataupun juga sebagai saklar atau switching sebagai pemutus. Nah, bahan-bahan untuk transistor sendiri itu terdiri dari gallium arsenide, silikon, ataupun dari germanium yang mempunyai elektroda aktif. Oke, nah ntar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, si transistor ini biasanya umumnya dipakai sebagai penguat ataupun bisa dipakai sebagai saklar. Nah, transistor dipakai untuk penguat atau amplifier. Nah, biasanya nantinya akan meningkatkan nilai amplitudo gelombang yang masuk melalui inputan tanpa merubah karakternya. Contohnya di speaker atau pengeras suara ataupun di speaker yang sound aktif, ataupun rangkaian driver instrumen video audio. Nah, seperti itu. Nah, ini sebagai penguat nantinya dia akan menaikkan nilai amplitudonya. Kemudian untuk penguat itu nanti ada 3 cara untuk mengkonfigurasinya. Bisa CE, common emitter, atau common collector, ataupun dari common base untuk menaikkan nilai amplitudonya. Kemudian transistor juga bisa sebagai saklar ataupun switching pemutus. Ya, prinsip kerjanya sama seperti keran, di mana kerannya bisa kita buka, nah nanti airnya nggak ngalir, atau kerannya eh, bisa kita tutup, nanti airnya nggak ngalir, atau bisa kita buka, nanti airnya ngalir. Nah, ini sebagai switching, bisa switching otomatis, nanti bisa ngedrive kapan kita buka atau kita tutup untuk arus listriknya. Nah, di sini nanti bisa memutus dan juga menyambungkan suatu arus, di mana nanti bisa kita drive dari basisnya. Kolektornya sebagai inputan, emitornya sebagai outputnya. Seperti itu. Kemudian si transistor sendiri mempunyai beberapa nilai lebih kalau kita gunakan transistor sebagai saklar. Yang pertama, karena komponennya true hole berbeda dengan relay ataupun MCB. Nah, ini lebih kecil sehingga ketika switching ini tidak menimbulkan percikan api saat on atau off ataupun sebaliknya. Kemudian lebih ringkas, lebih ekonomis, lebih ergonomis, kemudian juga lebih aman fungsinya untuk stabilitas komponen. Nah, berbeda kalau misalkan yang relay lebih kedengaran suaranya cetak cetuk, ataupun yang MCB itu sering terjadi percikan api seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan tentang transistor? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini komponen yang terakhir, yaitu thyristor. Nah, thyristor dari bahasa Yunaninya sebagai pintu. Nah, ini digunakan sebagai pintu di mana nantinya berupa gerbang atau gate yang mana arus bisa masuk ataupun arus bisa keluar. Jadi berupa gate ataupun gerbang atau pintu di mana arus listrik bisa masuk ke dalam satu rangkaian. Nah, ini bisa kita otomatis untuk membuka dan menutupnya. Di mana nanti proses perpindahan elektron yang akan mengontrol gerbang tersebut. Oke. Nah, selain itu thyristor
disebut juga sebagai switching atau switch atau saklar. Nah, ini bentuknya thyristor hampir sama seperti dioda. Nah, namun ada double dioda di mana untuk positif yang kedua sebagai gate atau gerbangnya. Nah, dia juga mempunyai kaki sebagai anoda positif dan kaki outputnya sebagai katoda negatif. Nah, biasanya terdiri dari dua ataupun tiga atau empat kaki. Nah, kaki yang keempat biasanya ground. Nah, di sini nanti material penyusunnya berasal dari semikonduktor yaitu silikon dan germanium. Dan pengaplikasiannya thyristor biasa dipakai untuk timer. Nah, kalau kalian lihat timer, nah itu biasanya pakai thyristor. Nanti misalkan mau mati jam berapa, strek, ataupun hidup jam berapa, strek. Nah, di pasaran alat-alat timer itu isinya thyristor. Ataupun osilator, ataupun untuk pengendali daya, motor listrik, peredam cahaya, dan masih banyak yang lain. Nah, ini simbolnya thyristor sama seperti dioda ada segitiga di mana ada garis lurus untuk pembatasnya dan juga ada gerbang dari garis lurus tersebut sebagai puncak dari gate-nya atau gerbang. Oke. Ah, selain itu, si thyristor sendiri ini komponennya bisa untuk ya tadi sebagai pintu, sebagai untuk membuka ataupun menutup dan juga menghantarkan arus listrik ataupun memutuskan arus listrik secara otomatis lewat terminal gate-nya. Kemudian si resistor juga bisa sebagai penyearah karena konsepnya sama seperti dioda. Kemudian juga bisa untuk mengubah daya. Kemudian juga digunakan biasanya untuk memanipulasi robot, khususnya dengan robot. Untuk dia bergerak, memutar, ataupun merubah posisi. Kemudian juga bisa mengontrol frekuensi dan juga kecepatan. Bisa juga untuk mengontrol suhu, temperatur, ataupun kontrol cahaya. Nah, bisa digabungkan dengan inputan ataupun sensor. Oke. Nah, bagaimana cara thyristor? Tapi tadi udah dibilang itu sebagai pintu di mana gate itu juga sebagai saklar untuk menghantarkan ataupun menyalurkan arus ataupun untuk memutuskan arus di mana terminal gate-nya nanti bisa kita switching untuk on ataupun untuk off. Oke, itu untuk pertemuan ketiga ini kita bahas komponen aktif selesai untuk elektronya, khususnya untuk elektronika. Nanti kita lanjut minggu depan untuk mekatronika, yaitu berupa mekanik dan elektronik. Ini ada tugas untuk pertemuan ketiga ini. Yang pertama buat video, kemudian kalian postkan di media sosial kalian. Nanti linknya taruh di Word untuk nomor 1. Dan nomor 2, ini perlu diperhatikan jika proyek UTS dan UAS-nya untuk proyek otomasi sistem menggunakan komponen elektronika, nah ini baru dibuat. Nanti rangkaian elektronika aktif atau pasif, nah komponennya apa saja yang digunakan, nah ini nanti dibuat di nomor 2. Namun jika proyek otomasinya berupa RPA atau robot process automation, ini nggak usah. Atau berupa mekanisme full mekanik, nah ini juga nggak usah. Ini kalau menggunakan rangkaian elektronika, contohnya seperti di IoT pertemuan semester yang lalu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Maaf Pak, mau nanya. Iya. Itu untuk nomor 1 tuh buatkan video materinya atau gimana Pak? Ya, jadi yang video nomor 1 buat video yang materinya, yang menurut kalian nanti pemahaman kalian seperti apa, atau sama seperti yang saya tadi rekam seperti itu untuk memaparkan materinya di pertemuan ketiga ini. Oke Pak, baik. Ini juga saya rekam, kemudian nanti rekamannya akan saya postkan di e-kampus
di pertemuan yang ketiga. Nah, sama seperti itu. Saya taruh nanti di YouTube. Nah, linknya nanti saya share di sini. Nah, sama seperti itu, tidak jauh berbeda. Jangan lupa untuk absen. Absen bisa klik online. Nah, kalau klik online nanti saya cek online dianggap hadir. Kemudian bisa isi kolom komentar. Nah, ada kelihatan di sini ada 30 orang. Ada yang juga yang belum absen. Bisa isi kolom komentar ataupun bisa klik absen di kampus di pertemuan yang sedang berlangsung. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya. Tugasnya itu paling lambat sebelum UAS, masih lama, tapi jangan sampai lupa. Oke, bila mana ada kesulitan untuk upload tugas atau untuk absensi, informasikan ke saya. Atau ada tentang teori-teori atau yang masih belum dipahami, itu tanyakan ke saya. Dan juga untuk minggu depan, itu mohon maaf, itu harusnya kita minggu depan itu pertemuan keempat offline ke kampus. Nah, saya belum bisa ke kampus, masih fisioterapi, masih belajar jalan normal. Besok ada Sabtu juga saya mau ke dokter ke rumah sakit Siloam, dokter fisioterapi. Oke, itu dari saya. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kayaknya cukup, Pak. Oke. Oke, kalau misalnya gitu saya tutup. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, silakan ya. Nah, di akhir slide itu ada nomor handphone saya ataupun email saya atau WA di grup juga monggo silakan. Oke, ini nanti rekamannya saya share di e-kampus di pertemuan ketiga. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.